Shalom, jumpa lagi di channel video Bu Eli, sahabat kimia. Langsung saja pada seri kimia organik ini adalah part 2 ya. Bu Eli akan membahas gugus fungsi senyawa organik. Nah, pengantarnya itu diawali dari mengenal alkana, alkena, alkuna, kemudian ada haloalkana ya, sikloalkana. Itu sudah ada di part 1 dan sekarang di part 2 kita bahas tentang alkohol dan ether ya. Terima kasih sahabat kimia yang sudah subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel ini semakin bermanfaat bagi para pengunjung. Terima kasih. Baik, kita langsung mulai ya. Alkohol dan ether. Nah, jangan lupa ya, sahabat kimia perlu diingat ada unsur-unsur kunci yang muncul pada saat kita membahas molekul atau senyawa kimia organik ya. Itu ada hidrogen, kemudian ada karbon, dan untuk unsur halogennya ini ada di posisi ini golongan 7A, F, Cl, Br, dan I ya. Tapi umumnya dibahas pada Cl, Br, dan I. Nah, pada alkohol itu muncul lagi satu unsur kunci ya, alkohol dan ether, yaitu yang namanya atom oksigen ya. Sahabat kimia tahu di mana posisi atom oksigennya? Di golongan 6A. Nah, atom oksigen ini ada di golongan 6A, punya 6 elektron valensi ya. Ini oksigen nih. Ini oksigen ada di golongan 6A, punya 6 elektron valensi. Oleh karena itu dimasukkan ke dalam golongan 6A. Nah, nomor atomnya itu 8 ya. 8 berarti jumlah elektronnya juga 8, tetapi elektron valensinya adalah 6. Nah, jadi pada gugus fungsi alkohol dan ether itu ada tambahan satu atom kunci, yaitu selain karbon, kemudian hidrogen, dan ada oksigen ya. Sahabat kimia, apa unsur kuncinya? Karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, baik ya sahabat kimia. Kalau sekarang boleh dibahas dulu ya untuk ada apa dengan oksigen seperti itu ya. Oksigen punya nomor atom 8. Kita tulis di sini ya, 8. Nah, kalau menurut teori atom Bohr itu 8 elektron menempati 2 kulit, yaitu di kulit paling dalam, kulit K itu ada 2 elektron, sementara di kulit terluar, Kl, itu ada 6 elektron. Ini the outermost electrons yang kita sebut valence elektron atau elektron valensi ya. Jadi elektron valensinya ada 6, makanya kalau dia menempati kulit dan subkulit pada orbital S ya, maka S dan P, maka dia ada di golongan A. Maka bilangnya golongannya ada A-nya, golongan 6A. Nah, kalau kita kembangkan ini pada teori atom modern ya, mekanika kuantum, di kulit K ini itu menempati subkulit S. Orbitalnya di kulit kulitnya 1 ya, kemudian ada subkulit S, dan orbitalnya di 1S yang maksimum diisi oleh 2 elektron, maksimum 2 elektron. Sementara di kulit L itu ada 6 elektron, yang L-nya itu kulit L-nya itu punya subkulit S dan P ya di kulit keduanya. Jadi di kulit keduanya ada 2S dan 2P ya sebagai subkulit dan juga orbital ya. Di orbital S, subkulit S ini ditempati maksimum 2 elektron, sementara di P itu 6 elektron. Tetapi karena ada 8, maka 8 kurangi 4 adalah 4, jadi hanya 4 elektron saja yang ada di orbital 2P atau subkulit P ya. Nah, kita lihatnya itu bahwa tetap ya di kulit terluar yaitu kulit kedua itu tetap 6 elektron ya, 2 dan 4. Nah, kemudian kita lihat di sini ya, kita gambar menurut aturan Hu-nya, satu orbital S itu maksimum diisi 2 elektron. Pengisian elektronnya itu adalah setengah penuh dulu, kemudian penuh. Karena ini hanya satu kotak, maka ya sudah langsung penuh aja karena ditempati oleh 2 elektron ya. Karena ditempati oleh 2 elektron.
Seperti itu ya. Jadi ini 2 ya, sobat kimia. Kemudian nggak rapi kita buat. Oke, ini 2. Yang P itu ada 3 kotak ya. Jadi ada orbital Px, Py, Pz. Nah, pengisiannya setengah penuh dulu sampai ke kanan. Kan ini ada 4, berarti 3 kita isi dulu ke kanan. Kemudian yang keempatnya baru balik lagi ke sini. Nah, ya, seperti itu ya, sahabat kimia. Jadi kita melihat bahwa di subkulit P, yaitu di orbital 2P, Y, dan Z ini kosong. Kosong setengah, ya. Oleh karena itu siap diisi oleh elektron dari atom lain dengan cara melakukan tumpang tindih orbital hibridisasi, ya. Hibridisasi itu akan membentuk sebuah molekul. Hibridisasi apa? Proses tumpang tindih orbital, yaitu bergabungnya elektron valensi. Ingat, elektron valensi yang bergabung. Jadi elektron valensi dari si atom oksigen dengan karbon misalnya ya. Jadi kalau misalnya atau dengan hidrogen. Misalnya kalau kita menggambar ini O, ini dengan H, ini dengan C ya. Kita lihat ya sahabat kimia. Jadi terbentuknya O dengan H dan C. Di sini kita bisa lihat bahwa O berikatan yang biru nih ya. Satu silang ya, silang itu punyanya elektron valensinya H ke kanan. Kemudian silang yang kiri ini elektron valensi dari karbon sebanyak 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ini sisanya adalah 2 pasang elektron bebas. Jadi ngomongnya itu 2 PeB. Jadi sahabat kimia pada saat menuliskan atom oksigen, tolong perhatikan bahwa harus disertai dengan penulisan 4 titik elektron atau 2 pasang elektron. Jadi penulisannya itu adalah berpasangan. Ini satu pasang. Satu pasang terdiri dari 2 elektron ya. Jadi pada atom oksigen itu ada 2 pasang elektron bebas. Nah, sekarang yang mana nih posisi silang H ini ya? H dan karbon. Masuknya ke sini. Nah, ya ke sini ya. Ini dari H-nya, kemudian ini masuk lagi dari karbonnya atau sini karbon sini H nggak apa-apa ya. Nah, sehingga kita tahu bahwa ada tumpang tindih dari elektron valensi oksigen yaitu yang posisi ini dengan satu elektron valensi dari karbon dan satu elektron valensi dari H. Nah, karbon dan H ini adalah atom tetangganya persis di sebelah atau di samping atom oksigen ya. Sehingga ini posisi hibridisasinya ini di sini ya, di P Y PZ atau PZ PY. Nah, sekarang kita lihat mana posisi 2 PeB-nya. 2 PeB-nya ternyata, sobat kimia lihat warnanya ya. Boleh dikasih warna ungu di sini ya. Ini di sini. Tuh. Nah, oke. Ini yang disebut dengan pasangan elektron bebas sebanyak 2 ya. 1, 2 ya. Jadi, seperti itu pada saat kita membuat molekul alkohol, ether, itu posisi dari atom oksigen dengan nomor atom 8 ini memberikan kontribusi 6 elektron untuk berikatan ya dengan atom tetangganya, melakukan prosesnya hibridisasi membentuk sebuah molekul. Lalu kalau ditanya hibridisasi apa ya, karena di sini P-nya ada 3, P3 ruang ya, ini S-nya 1, maka hibridisasi yang terjadi itu adalah sp3 ya. Jadi sama ya seperti alkana, sp3 ya. Seperti itu. Baik ya. Ini untuk unsur kunci dari oksigen. Nah, ini karbon sudah Bu Eli jelaskan. Silahkan dilihat ya pada video pertama. Jadi untuk penamaannya hampir sama dan semuanya berangkatnya dari penamaan alkana ya. Mulai mengingat bahwa ketika kita menjumpai jumlah atom C1, maka C1 itu met, C2 itu add, prop, put, pen, hex, hep, ok, non, dek ya. Tinggal belakangnya aja yang kita ganti. Kalau alkana ya ana, alkena ya ena, alkuna ya una ya. Kemudian kalau alkohol
Ya ol, metanol, etanol, propanol, butanol, pentanol, heksanol, heptanol, oktanol, nonanol, dan dekanol ya. Nah, bagaimana dengan untuk ether? Ether punya penamaan khusus ya. Nanti kita bahas juga di video ini. Nah, baik ya, sahabat kimia, kita sekarang menuju ke slide langsung. Ini RX sudah Bu Eli bahas di video 1 ya. Emang harus berurutan belajarnya, ini step by step. Baik, sekarang kita bahas di alkohol ya. Alkohol dulu ya. Ini punya rumus umum ROH. R itu adalah hidrokarbonnya ya. Alkilnya, kita bilang alkilnya ya. O-nya tuh yang tadi dan sampingnya ada H-nya. Jadi O step H. Jadi gugus alkohol ya, gugus fungsinya itu adalah yang OH. Gugus fungsinya itu adalah yang OH. Ini yang akhirannya nanti ol. Jadi R itu apa? R itu awal belajarnya sahabat kimia bisa membuat nama sendiri ya, menulis sendiri, urut aja mulai dari C1. Ini CH3OH ya. Jadi OH, ol itu kalau mau tahu adalah namanya gugus hidroksi. Juga bisa ya. Alkohol dulu ya. Nah, CH3OH. Kalau misalnya kita mau panjangin nih, C-nya 2. Nah, seperti ini ya. Ingat, di atas atom O kita kasih 2 PeP ya. Kalau C-nya 2, berarti ini kan CH3 strip CH2OH. Nah, C-nya 2 udah F dong ya. Ini namanya etanol, metanol, etanol. Terus lanjutkan, propanol, butanol, dan seterusnya. Jadi, alkohol seperti itu. Nah, kita jumpai alkohol itu di mana ya? Jadi, salah satunya kita bisa melihat di alam itu ada gugus-gugus fungsi, ada senyawa organik yang melimpah ya. Di sini ada salah satu koral yang ada di dasar laut ya. Di laut itu ada koral, dia punya senyawa yang salah satu namanya palitoksin. Lihat. Bayangkan C-nya 120. H223, N3, dan O-nya 54 ya. Sahabat kimia ini luar biasa sekali ya. Senyawa dengan atom karbon jumlahnya 129 mol ya, seperti itu ya. Nah, senyawa ini beracun ya. Jadi ternyata punya gugus alkohol atau gugus hidroksi yang sangat banyak. Ya, banyak di senyawa palitoksin ya. Dan ini sudah biasa dipakai oleh nenek moyang dari orang-orang di Hawaii sana ya. Jadi kita tahu bahwa dunia perkoralan di dalam laut, dasar laut itu memang sangat indah. Tapi hati-hati, di balik keindahannya itu ada senyawa-senyawa beracun yang kalau terkena kita ya, kita pegang atau apa ya, menyentuh kita, maka dia merasa terganggu ya, sehingga dia bisa merilis senyawa-senyawa yang toksik tadi, beracun ya, sehingga bisa melukai kita. Hati-hati ya. Seperti itu. Artinya senyawa alkohol ini kita jumpai bahkan sampai di dasar laut ya. Intinya seperti itu. Nah, baik sahabat kimia, kita menuju ke penamaan alkohol ya. Tadi tuh Edi sudah jelaskan bahwa hibridisasi pada atom karbon dengan O itu sp3 ya. Dan tadi juga di sini yang kita buat tadi di awal video ini juga hibridisasi antara atom oksigen terhadap karbon tetangga dan H tetangga itu juga sp3 ya. sp3 jenis hibridisasinya dan gugus hidroksinya atau gugus alkoholnya yang ini. Nah, sekarang kita perlu memberi nama, mengklasifikasi alkohol sama seperti ketika belajar haloalkana ya. Jadi ada alkohol primer, ini primer ya, primer. Kemudian ada alkohol sekunder ya. Dan ada alkohol tersier. Oleh karena itu kita perlu mengingat tentang kenapa diberi nama primer, sekunder, dan tersier ya. Kita lihat ya sahabat kimia bahwa gugus hidroksi atau alkoholnya kita lingkari dengan warna merah. Fokus kita di sini ya. Nah, gugus OH ini itu terikat pada atom karbon. Sampingnya kan ya. Nah, atom karbon ini
ketika mengikat hanya satu tetangga, satu atom karbon atau gugus alkil atau hidrokarbon, yang hanya satu persis di sebelahnya, ini kita sebut sebagai karbon primer, C primer. Maka gugus OH yang terikat pada C primer kita sebut sebagai alkohol primer. Ya. Nah, sekarang bagaimana sekunder? Kita lihat OH-nya dulu. OH ini terikat pada atom karbon sebelahnya ya. Nah, lalu kita lihat lagi. Atom karbon sebelahnya ini dia itu ternyata mengikat dua atom hidrokarbon alkil atau karbon lainnya yang persis di sebelahnya, tapi langsung ke dia ya. Jadi si C ini mengikat dua yang hijau ini. Oleh karena itu, si karbon ini kita sebut sebagai karbon sekunder. Sehingga OH-nya terikat pada C sekunder, maka kita sebut sebagai alkohol sekunder. Ya. Nah, sekarang kita ke alkohol yang tersier. Sama ya, kita melihat bahwa fokusnya kita di gugus OH dulu. OH terikat pada atom karbon. Yang ini dong, yang tengah ya. Atom karbon ini, dia itu mengikat 3 alkil atau gugus hidrokarbon yang langsung ke dia. Ini ada 3. Oleh karena itu, karbon yang ini kita sebut sebagai karbon tersier. Sehingga kelompok gugus hidroksil yang terikat pada karbon tersier kita sebut sebagai alkohol tersier ya. Jadi ada alkohol primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan ini, maka kita mengenal penamaan dari alkohol itu cukup beragam ya. Misalnya kita ambil pada ini semuanya pada C sama dengan 4. Maka sahabat kimia perlu bisa membedakan mana sih yang butil alkohol, mana yang isobutil alkohol, mana yang sekunder butil alkohol, dan mana yang tersier butil alkohol. Jadi kalau ada namanya tersier, oh ini berarti C alkohol tersier ya. Lalu pada alkohol sekunder berarti ini ya udah sekunder alkohol gitu. Lalu gimana sih yang isobutil? Gimana sih yang butil? Apa bedanya dengan propil alkohol atau isopropil alkohol ya? Bahasanya ini mirip dengan senyawa haloalkan ya. Baik sahabat kimia, kita lihat sekarang ya. Kalau isopropil alkohol dulu ya, ini mundur dulu sebentar ya untuk merimain. Isopropil alkohol, kalau ada prop berarti jumlah C seluruhnya itu ada 3 ya. Nah kita lihat bagaimana sebuah gugus hidroksil dari atau gugus OH-nya ini terikat pada atom karbon tetangganya yang ini. Yang ini ya. Nah, atom karbon tetangganya ini mengikat 2. Jadi sebenarnya kalau kita lihat bahwa isopropil alkohol ini sebetulnya masuk ke sekunder, alkohol sekunder ya. Mengapa? Karena ini adalah ini adalah karbon sekunder ya, C sekunder. Ya sahabat kimia ya. Nah, ini juga kalau misalnya kita tinjau dari penamaan H primer, H sekunder, H tersier ya. Nah, di sini propana yang H sekundernya digantikan oleh OH, maka itu nanti namanya menjadi isopropil alkohol. Ya, ini nama trivialnya, common name itu trivial ya. Nama trivialnya sering disingkat malah. IPA, isopropil alkohol. Ini adalah solvent yang sering dipakai sebagai ya itu solvent ya, pelarut-pelarut pada industri kosmetik ya, industri personal care itu di industri-industri kimia ya. Jadi tidak menggunakan etanol malah tapi menggunakan isopropil alkohol yang penguapannya jauh lebih lambat ya dibandingkan etanol. Jadi tidak flammable gitu, lebih aman seperti itu ya. IPA, isopropil alkohol. Seperti ini ya bentuk molekulnya. Lalu bagaimana? Apakah ada isobutil alkohol? Ada ya di atas tadi. Lalu apakah ada sekunder propil alkohol?
Sekunder propil alkohol nggak ada ya, tapi yang ada adalah sekunder butil alkohol. Oleh karena itu khas ya, pada bahasan haloalkana, pada alkohol itu khas sekali untuk dibahas pada C3 yang kita ketemui isopropil alkohol dan butil alkohol, isobutil alkohol, sekunder butil alkohol, dan tersier butil alkohol. Ya, jadi C3 dan C4 itu perlu kita pelajari sebagai bagian yang esensial. Bagaimana kalau misalnya hanya profil alkohol saja ya? Kita lihat bentuk strukturnya. Kalau profil alkohol, maka H primernya yang tergantikan oleh OH. Ya, seperti ini. Ya, jadi ingat. Jadi posisi OH ini mengingatkan kita untuk mengklasifikasi dengan benar. Ketika OH terletak pada C sekunder, namanya isopropil alkohol. Sementara kalau OH terikat pada ini adalah C primer, namanya cukup propil alkohol atau bahkan propanol 1 propanol ya. Seperti itu ya sobat kimia. Nah, sekarang kita ke yang butil alkohol ya, butil alkohol. Nah, sama ya, kalau butil alkohol 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Ini butil alkohol, ini butil. Diakhiri kata alkohol ya, butil alkohol itu sama dengan butanol ya. Nah, sekarang isobutil alkohol. Nah, seperti ini. Lihat ya. Ini jumlah C-nya tetap 4 ya. Jadi kalau misalnya kita membuat butanol, 1 butanol, satunya dari sini karena dia paling dekat dengan gugus fungsinya. Ini satunya dari sini, bukan dari sini ya, dari kanan. 1, 2, 3, 4. Nah, ini juga seperti itu. 1, 2, ke bawah 3 boleh atau ke kiri, ke lurus aja juga boleh. Yang penting di sini ada 3 yang lurus dan satu yang ke bawah ya. Nah, jadi ini namanya adalah isobutil alkohol. Isobutil alkohol. Nah, sekarang kita bedakan antara isobutil alkohol dengan isopropil. Isopropil alkohol. Sahabat kimia tadi sudah ya di sini. Di atas, di slide atas ini. Slide bawah. Itu isopropil alkohol. Nah, ya kita buat seperti ini. Apa bedanya? Yang jelas satu, bedanya adalah jumlah C-nya. Ya. 1, 1, 2. Atau 1, 2. Oke. 1, 2 ya. OH-nya terikat pada C sekunder. Jumlah C-nya 3. OH terikat pada C primer. Jumlah C-nya 4. Yang ini isobutil alkohol. Ini adalah apa? Isopropil alkohol. Nah, jadi sahabat kimia, bagian yang merupakan perbedaan signifikan itu perlu kita cermati ya. Mana yang merupakan alkohol primer, mana yang merupakan alkohol sekunder. Lalu persamaannya sekarang sahabat kimia ya. Persamaannya adalah kita lihat dari karakter dari penamaan iso. Itu persamaan antara isobutil lawan isopropil itu gimana? Kita lihat bahwa ada gugus atau cabang metil. Coba lihat ya. Di sebelah mana metilnya?
Metilnya ini. Ini kan cabang ya. Itu selalu letaknya ada di posisi C2 ya. Kalau dari kanan itu 1 C2. Kalau dari kiri juga 2, 1 2. Jadi posisinya selalu di C2. Nah, kalau misalnya seperti ini ya. Oke, ini ini 1 2 3 ya. Kita akan ambil paling panjang atau sini 1, oke, sini 2, sini 3. Nah, di C2 itu selalu kecantol apa namanya? Gugus OH-nya ya. Nah, yang ini di C2 kecantol metilnya. Atau kalau misalnya yang ini kita ambil sini 1 2 ya, 1 2 kita ambil 2 begitu 1 2, maka di duanya itu juga terlihat metilnya ya. Jadi penamaan iso itu lebih kepada bagaimana gugus metil itu posisinya biasanya ada di atom C nomor 2 ya, yaitu setelah C1-nya terikat pada OH-nya persis. Ya, seperti itu ya, sahabat kimia untuk membedakan isobutil dan isopropil. Nah, sekarang kita ke sekunder butil ya, sekunder butil. Karena namanya itu sudah sekunder, itu lebih jelas ya kita menjelaskannya sekunder butil. 1, 2, kita berangkatnya dari butana dulu. Butana ya. Nah, karena sekunder butil, maka pada C nomor 2 itu ada gugus OH. Nah ya, jadi OH ini terikat pada C. Ini C sekunder. Mengapa? Karena punya tetangga yang ini sama yang ini. Ya, jadi ini namanya sekunder butil. Ini sebenarnya disambung ya, alkohol. Sekunder butil alkohol karena OH terikat pada C sekunder. Bandingkan lagi, kalau masih belum paham, bandingkan lagi terhadap isobutil alkohol ya, isobutil alkohol. Kita gambar lagi isobutil alkoholnya. 1 2 3. Nah, ini di sebelah sini ya. Dan kalau sini 1, sini 2, sini 1, sini 2. Berarti di sini posisi dari CH3-nya. Nah, ya, di sini kelihatan sekali bahwa yang satu OH terikat pada C sekunder, sementara yang satu OH terikat di sini ya pada C primer. Ini baru isobutil. Isobutil alkohol. Isobutil alkohol merupakan alkohol primer ya. Sementara sekunder butil alkohol merupakan alkohol sekunder ya. Nah, baik sahabat kimia, tolong dicermati. Sekarang kita menuju ke tersier butil alkohol yang sering kita singkat menjadi TBA ya, TBA. Tersier butil alkohol. Tersier butil alkohol otomatis ya udah OH-nya di sini. Karena posisi dari gugus fungsinya terikat langsung nih nampak. Ini adalah C tersier ya. Karena mengikat 3 tetangga 1, 2, 3. Ini TBA. TBA adalah tersier butil. Ini sambung ya. Alkohol. Udah jelas-jelas alkohol tersier ya. Butil karena jumlah total atom C-nya ada 4 ya. Oke. Tersier butil alkohol
sekunder butil alkohol, isobutil alkohol. Tapi kalau kita bandingkan terhadap isopropil alkohol, justru perbedaannya itu pada yang satu sekunder, yang satu primer ya, isopropil alkohol. Nah, kalau kita misalnya membuat propil alkohol, berarti nggak ada cabang ya, propil alkohol ya seperti itu aja. Kalau buat butil alkohol nggak ada cabang ya, langsung C-nya 4 dan alkoholnya ada di paling ujung ya. Baik butil alkohol, propil alkohol itu adalah alkohol primer ya, sahabat kimia. Seperti itu. Baik, kita menuju kepada penamaan lain. Nah, sekarang seperti apa ya? Jadi penamaan alkohol ini sama, berangkatnya sama seperti kita sedang memberi nama alkana, alkena, dan akuna ya. Pertama kita harus menentukan yang namanya kerangka utama. Kerangka utama, pilih yang jumlah atom C-nya paling panjang, paling banyak. Itu kita beri nama dulu, lalu dikasih akhiran ol ya. Kemudian baru menentukan posisi dari OH-nya. Posisi OH ini harus menempati C paling kecil atau paling dekat ya. C paling kecil ya. Jadi kalau kita lihat nih ya, ini OH posisinya di sini. Tapi kita jangan lihat OH-nya dulu, tapi kita ngitung jumlah C paling panjang dulu ya. Misalnya nih, dari kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama ya. Terus kalau dari kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti ini udah jelas nanti baik ke sini maupun ke sini itu paling panjangnya di heksa. Berarti nanti ya heksanol. Nah, ini paling belakang dulu. Kerangka utama ini letakkan, hitung dulu paling panjang dan ditulis di paling belakang ya. Kemudian kita lihat, kita misalnya ambil yang ini ke sini sama sini kan sama ya. Ke 4 mana. Jadi kita ambil yang lurus ini ya, yang diberi kotak warna coklat ini. Lalu OH-nya kita hitung, begitu ketemu C itu yang nomornya paling pendek. Kalau dari kanan 1, 2, 3. Tapi kalau dari kiri 1, 2, 3, 4. Sehingga kita putuskan pemberian nomor 1 dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi posisi OH terikat pada C nomor 3, makanya ya udah 3 heksanol. Nah, lalu bagaimana dengan CH3 ini? CH3 ini adalah cabangnya, yaitu gugus alkilnya, itu karbonnya ya. Ini terletak pada C5 karena cabangnya adalah C-nya 1. C1 itu kan metana ya, yang hanya digantikan oleh atom karbon yang lain. Maka metana menjadi berakhiran il, metil ya, sehingga namanya 5-metil. 5-metil sebagai cabangnya dan heksanol sebagai rantai utamanya ya, yang terletak pada atom C nomor 3 ya. Jadi namanya 5-metil 3 heksanol. Jelas ya sobat kimia? Nah, sekarang kita jumpai pada sikloalkohol ya, karena sahabat kimia sudah belajar apa itu sikloalkana, ini sama aja ya. Jadi ini ada sikloalkohol yang ya siklik ya, siklik itu melingkar dan tertutup. Rantainya ada 2, 3, 4, 5, 6 segi. 6 titik sudut, sehingga namanya sikloheksanol. Lalu sekarang kita lihat posisi OH ya. OH ini sebagai acuan prioritas. Karena apa? Karena dia gugus fungsinya. Sehingga kita meletakkan posisi nomor 1-nya itu di C ini. Inilah C1-nya ya. Nah, lalu habis 1 kan 2 ya. 2-nya kemana? Ke bawah apa ke atas? Nah, kita lihat bahwa di sini di dekat ini ada metil. Oleh karena itu
kita memberi nama nomor 2-nya jangan ke bawah, tetapi ke kiri. Karena ketemu cabang ini dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi namanya 3-metil sikloheksanol. Ya, seperti itu ya sahabat kimia. Ini pada sikloalkohol. Sama penamaan seperti sikloalkana ya. Baik, sekarang ke sini. Kita lihat, ini udah jelas-jelas sama ya. Kita menulisnya dari belakang dulu ya. Sikloheksanol sebagai rantai utama yang siklonya. Posisi ol-nya ada di mana? Inilah sebagai C1-nya ya. Kemudian ketika nomor 2-nya sahabat kimia ke atas, ini 2 ya. Sementara ini 2 ketemu metil. Nah, kalau yang ini 1, 2, 3 baru ketemu di metil, karena metilnya ada 2 ya. Maka lebih baik penomoran keduanya itu jangan ke bawah, tapi ke atas ya. Oleh karena itu, 2-nya ke sini. Nah, ini 2, ini ya, ini 2 ya. Ini 3, 4, 5, 6 ya. Ingat, sama seperti kita lagi memberi nama yang alkana ya. Alkana, alkena, alkuna. Jadi selalu ada gugus-gugus prioritas. Bagaimana gugus-gugus atau cabang-cabang itu kita jumpai dia pada nomor atom paling pendek atau paling kecil atau paling ketemu dulu ya. Kalau ke atas kan ketemu dulu di 2. Tapi kalau ke bawah ketemunya di 3 ya. Jadi 2 dulu, makanya ini ke atas. Seperti itu ya. Nah, cabangnya itu ada 3 metil di posisi atom C nomor 2 dan di nomor 5 ada 2 metil. Maka kalau ini kita gabungkan, maka namanya 2,5,5 trimetil sikloheksanol ya. Seperti itu sahabat kimia. Ini bagian-bagian penamaan yang esensial yang Bu Eli sampaikan dengan contoh 1-2 saja. Nanti sahabat kimia bisa kembangkan sendiri ya. Atau bahkan kalau melihat soal yang lain tentu akan jauh lebih bisa lebih paham dan bisa menambahkan sendiri ya contoh-contoh yang lain. Baik ya, kita berikutnya. Nah ya, jadi ada lagi nih, ini tambahan ya, tambahan. Kita jumpai juga alkohol pada gugus yang lain ya. Ini namanya cincin benzena. Ini dibahas pada video khusus benzena ya. Jadi ini belum sampai ke sana, tapi nggak apa-apa. Dikasih tahu dulu ya. Ini namanya apa? Cincin benzena. Jadi kalau cincin benzena salah satu ini kan C-nya ya. Jadi ini seperti sikloheksana, tetapi kan ada rangkap 2 selang-seling elektron via, maka namanya hekbenzena. Nah, kalau di salah satu karbon pada cincin benzena ini, itu kita sisipi dengan OH, ini kan alkohol ya, maka ini namanya fenol. Jadi kita jumpai alkohol aromatik. Aromatik ya, ini namanya alkohol aromatik atau namanya fenol. Fenol termasuk kelompok alkohol aromatik. Kenapa aromatik? Karena ada cincin benzena di sana ya. Dan fenol ini sifatnya antiseptik, bisa dipakai desinfektan ya. Ini dipakai dalam produk-produk kayak pembersih lantai ya. Seperti itu ya, pembersih-pembersih yang anti kuman, intinya membunuh kuman ya. Nah, sahabat kimia, kemudian kita juga bisa menjumpai gugus OH yang kecantol di karbon, tapi dia berikatan rangkap. Jadi ada alkenanya. Alkena, ada enanya nih. Iya, nih ya di sini ya. Karena di sini etena, ini kan 1, 2 ya. Ini etena ya. Maka namanya enol. Enol ya. Ini singkatan dari sahabat kimia. Ini kadang kita jumpai singkatan-singkatan dari senyawa-senyawa organik. Etena alkohol. Makanya kita perlu belajar dulu dong. Dari alkana, alkena, alkuna, bla 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 ya. Sehingga menuju ke sini kita ketemu dengan enol, kita nggak bingung lagi apa sih etena itu ya. Etena adalah kelompok dari alkena ya. Enol, etena, alkohol. Jadi enol seperti ini. Jadi enol dan fenol adalah bagian dari senyawa-senyawa alkohol yang sifatnya khusus ya, molekul-molekul khusus.
Nah, sekarang apa hubungannya dengan sp2 hybridized karbon ya? Jadi pada alkana itu Bu Eli sudah bahas bahwa setiap alkana ya itu karbon berikatan dengan 4H atau dengan karbon tetangganya itu selalu tumpang tindihnya hibridisasinya itu selalu sp3. Tetapi kalau karbon dengan ikatan rangkap 2 ya, itu hibridisasinya adalah sp2 ya. Oke, sekarang Bu Eli jelaskan ya tentang hibridisasi sp2 pada karbon. Perhatikan baik-baik ya sahabat kimia, ini bagian dari esensi ya. Esensi dari sebuah ikatan kimia yaitu pada ikatan rangkap 2 atau alkena. Ikatan rangkap 2 yang alkena ya. Seperti ini. Ikatan rangkap 2 atau double bond yang kita jumpai di sini, di fenol dan di enol. Nah, sahabat kimia, kita berangkatnya dari karbon yang punya nomor atom 6. Maka kita langsung ya pakai FO ya. 1s2, 2s2, 2p2. Aufbau. Nanti bisa dibaca lagi apa itu Aufbau ya. Kemudian hunnya. Hunnya itu ingat ya, di kulit terluar. Jadi kita memandang hanya pada EV. EV-nya ada 4 dong, karena ini karbon kan golongan 4A ya. Sehingga di kulit terluar itu ada subkulit S dan P. Subkulit S itu 1 kotak dan P itu ada 3 kotak orbital. Nah, lalu kita isi ya masing-masing dengan maksimum 2 elektron yang spinnya berlawanan arah. 1, 2. Jadi ini sini. Tuh ya, isinya 2. Nah, yang ini ke sini dong. Isinya menurut Hun itu harus ke kanan dulu sampai penuh baru balik. Jadi nggak boleh. Misalnya ini kan ada 3 ya. Kemudian kita isi 1, 2. Nah, gitu nggak boleh ya. Otomatis ini keadaan yang kita sebut tidak stabil. Keadaan ground state. Itu nggak stabil karena ini ada yang kosong. Sehingga ada energi yang zero energy ya di sini ya. Sehingga intinya tidak stabil dan ini tidak bisa terjadi. Oleh karena itu, senyawa yang keadaan molekul yang seperti ini, dia akan melakukan excited state atau eksitasi. Ya, eksitasi adalah keadaan bagaimana sebuah molekul itu mencapai keadaan yang lebih stabil sehingga dia bisa bereaksi dengan molekul yang lain. Ya, jadi kalau ini sama ya. Tapi ini supaya nggak kosong, maka dia akan pindah ke sini. Jadi maka isinya jadi berapa? 1, 1, 1 semua ya. Nah, inilah kondisi carbon excited state yang siap berikatan dengan atom yang lain. Nah, kalau ini dijumpai pada alkana CH4 ya. Kalau CH4 seperti ini atau etana, propana, butana dan seterusnya, posisinya seperti ini. Ini hibridisasi yang terjadi itu ya sp3 pada C-nya. Tapi bagaimana dengan etena? Enol ya, enol. Kemudian lihat di sini ya. Ini kita bicara pada ikatan rangkap alkena ya. Pada enol kan etena ya. Lalu pada cincin bensena, intinya pada C rangkap 2 ya. Ingat, C rangkap 2. Jadi bagaimana dengan yang seperti ini? Tuh, ya, tuh. Yang terjadi di sini. Nah, sahabat kimia, C ini, 2 ini, yang C, oke kita kasih angka 1, angka 2 ya. Yang C1 ini kan H di sini sama H sini ya. Maka nggak apa-apa, masuk aja sih H sini. 1, H sebelah kiri, 1, 2. Ya. Nah, kemudian kalau dia rangkap 2, maka yang satu ini kita kasih nama ikatan sigma. Yang bawah V. Atau sahabat kimia mau balik, yang atas V, yang bawah sigma. Nggak apa-apa ya. Nah, sehingga karbon 2 itu menempati posisi tumpang tindih yang sesungguhnya. Ini C2 ya. Oleh karena itu, bagaimana dengan yang hijau ini? Yang hijau ini ternyata dia tidak tumpang tindih.
Kalau tidak tumpang tindih, ya, tidak tumpang tindih, maka dia tidak membentuk hibridisasi. Siapa yang masuk sini? Yaitu elektron yang V. Sedangkan yang masuk ke sini, ya, oke, boleh dikasih apa ya? Ungu aja ya. Ungu, ini yang, ini ya, ini yang sigma. Sementara, oke, yang ini yang hitam, ini yang dari hidrogen. Kalau dia ikatannya tunggal, dia sigma. Kalau ikatannya rangkap, berarti ada satu sigma dan satu V. Jadi, yang V-nya ini yang tidak tumpang tindih, oleh karena itu tidak hibridisasi. Tidak ya. Sehingga hibridisasinya tidak sp3, tetapi di posisi ini, yaitu hibridisasi sp2. Ya, sahabat kimia. Jadi hibridisasi sp2 dapat kita jumpai bahwa bentuk molekul itu cenderung planar, kepeng ya, kepeng, tidak berbentuk tetrahedral lagi. Kalau pada sp3 kan tetrahedral, dia seperti limas, seperti atap rumah gitu ya, atap rumah yang segi ya tetra ya, bidang 4. Tetapi pada sp2 itu sudah bidang 3, tetrigonal planar untuk molekulnya, planar itu datar. Jadi ini 2 dimensi. Sementara ini sp3 adalah tetrahedral atau apa? Bidang 4, 3 dimensi. Trigonal planar ya planar. sp2 pipih, kepeng ya. Itu terjadi pada semua atom karbon yang melakukan hibridisasi dengan baik atom karbon tetangganya atau bahkan dengan CO nanti ya pada gugus, pada video aldehid dan keton. Ya, jadi intinya gini ya, ketika sahabat kimia melihat bahwa atom karbon itu berikatan dengan karbon lain, tetapi di sana ada ikatan rangkap 2, sama seperti ini, sekali lagi ya, kita rujuknya ke sini, di benzena maupun pada enol, maka hibridisasi yang terjadi itu adalah sp2 ya, sp2. Lalu apa hubungannya dengan mempelajari itu sp2, sp3, adanya sp2 atau ikatan rangkap 2 ini menyebabkan bahwa senyawa-senyawa alkena, fenol, enol, benzena ini jauh lebih reaktif. Sifat kimianya itu lebih reaktif. Sehingga ini akan lebih mudah bereaksi dengan spesies-spesies yang jauh lebih positif. Jadi kalau ada rangkap 2, ada elektron V ya. Ini ada 3 pasang elektron V di sini dan di sini ada sepasang elektron V. Itu elektron V-nya adalah elektron yang atraktif. Jadi kita bisa mengatakan bahwa enol, fenol, alkena, bahkan alkuna itu adalah spesies-spesies yang kaya elektron. Spesies yang apa? Kaya elektron. Sumber elektron sehingga dia jauh lebih reaktif ya. Seperti itu ya, itu kaitannya dengan sifat kimia dari molekul tersebut. Baik ya sahabat kimia, ini Bu Eli beri yang namanya latihan mandiri ya. Jadi berilah nama trivial dan IUPAC. IUPAC itu adalah nama internasional. Jadi nama internasional IUPAC itu ditandai dengan penomoran. Jadi dia ada penomorannya. Sementara common name atau nama trivial ya, trivial itu nama ya kalau seperti ini nama IUPAC nih. Karena dia ada nomor-nomornya. Sementara kalau nama trivial, common name, itu tidak ada nomor dan namanya nama panggilan misalnya isopropil alkohol atau IPA ya, itu trivial ya, isobutil, sekunder butil, TBA, tersier butil alkohol ya, dan seterusnya. Nama-nama yang tidak pakai penomoran itu kita sebut sebagai nama-nama trivial ya, trivial atau bahasa Inggris common name ya. Seperti itu ya sahabat kimia, nama-nama trivial. Nah, baik sahabat kimia, kita sudah sampai di alkohol ya. Oke, ini latihan mandirinya ya. Kalau yang ini memberi nama IUPAC, sementara kalau yang ini memberi nama, memberi struktur ya, struktur molekulnya. Kelihatannya kita sampai di alkohol dulu ya sahabat kimia.
Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Silakan diulangi ya. Selamat belajar, Tuhan memberkati.